kembali lagi bersama saya Anissa Nur Fadila di program Mandala Talk. Kali ini Anissa nggak akan sendirian nih, Anissa bakal ditemenin oleh Ibu Kenny Dewi yang udah ada di sebelah Anissa. Tapi sebelum kita chit-chat lebih lanjut, Anissa bakal ngasih tahu nih kalau Bu Kenny ini merupakan akademisi dan juga founder dari Playgroup Jagat Alit Waldorf. Nah, Bu Kenny juga merupakan Ketua Asosiasi Waldorf Steiner se-Indonesia. Nah, ada Bu Kenny-nya nih di sini. Kita sapa dulu ya pemirsa. Halo Bu Kenny. Halo Anissa. Gimana nih kabarnya nih Bu Kenny? Di tengah kesibukannya mungkin ngajar, terus di playgroup juga gimana nih? Sehat, baik, sibuk ya biasa aja. Tapi makasih banyak loh Bu udah mau hadir ke Koran Mandala, udah mau chit-chat nih bareng kita gitu ya. Nah, di sini Nisa sama Bu Kenny kita berdua kan tadi udah dibahas nih Bu. Kita Nisa sendiri udah bahas Waldorf gitu ya. Sebenarnya kita akan bahas salah satu buku dari Bu Kenny yang berjudul Bermain dan Belajar untuk Bertumbuh Melalui Pendidikan Waldorf. Nah, gimana nih Bu tentang buku ini? Sebelum kita masuk ke pendidikan Waldorfnya, apa sih sebenarnya yang membuat Ibu termotivasi untuk menulis buku ini, Bu? Jadi buku ini tuh ditulis tahun 2021 ya, 3 tahun yang lalu. Pada awalnya saya menulis buku ini atas motivasi dari guru saya yang mengatakan bahwa sudah saatnya ada buku berbahasa Indonesia mengenai pendidikan Waldorf. Jadi selama ini tuh belum ada buku berbahasa Indonesia. Dan akhirnya saya pun tergerak untuk menulis buku berbahasa Indonesia mengenai pendidikan Waldorf dan tentunya untuk memperkenalkan Waldorf kepada lebih banyak orang. Nah, sebenarnya pendidikan Waldorf ini dengan pendidikan pada umumnya tuh memiliki perbedaan yang signifikan nggak sih Bu kalau misalnya dilihat secara umum gitu? Kalau dilihat secara umum saya bisa bilang memang berbeda. Ya, berbeda dari pendidikan yang biasa kita kenal atau mungkin kita sebutkan pendidikan mainstream gitu ya. Banyak orang juga yang bertanya sebenarnya perbedaannya apa sih sebenarnya pendidikan Waldorf itu, dan untuk menjelaskannya memang saya suka berkata panjang penjelasannya, tapi untuk memudahkan penangkapan orang saya suka berkata dengan singkat bahwa pendidikan Waldorf adalah pendidikan holistik. Pendidikan holistik itu yang seperti apa Bu kira-kira? Memang benar banget ya, banyak orang yang kemudian melanjutkan dengan pertanyaan pendidikan yang holistik itu apa gitu kan, dan kita juga banyak sekali mendengar bahwa sekolah ini adalah sekolah yang holistik, pendidikan ini adalah pendidikan yang holistik, tapi sebetulnya holistik itu apa? Kalau kita lihat dari istilahnya saja, holistik itu adalah menyeluruh gitu kan, menyeluruh. Nah, pendidikan Waldorf ini digagas oleh seorang filsuf Austria namanya Rudolf Steiner. Dan Rudolf Steiner memandang manusia itu sesuai dengan fitrahnya, bahwa manusia itu terdiri dari body, soul, and spirit. Lebih lagi dia kemudian membagi juga manusia menjadi tubuh fisik, kemudian daya kehidupan manusia, kemudian ada yang disebut astral body, kemudian ada yang disebut I atau ego body. Jadi dia memang menelaah sedemikian rupa bagaimana manusia dan bagaimana perkembangan manusia. Nah, jadi pendidikan yang dia gagas pun tidak hanya meliputi pendidikan dalam ranah kepala atau dalam ranah kognitif atau dalam ranah akademis, tapi menyeluruh. Jadi pendidikan yang dia berikan disampaikan melalui kepala, melalui hati, dan melalui tangan. Dia menyebutkannya thinking, feeling, dan willing gitu. Yang mana pendidikan seperti ini sampai selama ini saya belum menemukan sih ya, belum menemukan yang memang benar-benar holistik seperti ini, yang juga memandang manusia sebagai makhluk spiritual. Jadi kita memiliki unsur spiritual dan juga memiliki unsur yang bumi yang kita diami saat ini. Nah, tadi aku penasaran dari 3 ini nih Bu. Tadi tuh ada tangan, hati, dan juga kepala. Sebetulnya kalau di penerapannya itu sendiri sih Bu, gimana sih gitu kalau di pendidikan Waldorfnya itu sendiri?
Ya, jadi Rudolf Steiner juga membagi perkembangan manusia itu menjadi 3 tahapan. Nah, ini juga pembagian 3 tahapan ini kita kenal juga di beberapa konsep pendidikan gitu ya. Yaitu bahwa manusia perkembangannya dari 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, 14 sampai 21 tahun. Nah, willing, feeling, dan thinking atau kehendak, rasa, dan akal itu berkembang di setiap tahapannya. Hanya perkembangannya berbeda-beda. Sehingga dalam pendidikan, fokus yang kita berikan juga berbeda-beda. Pada usia 7 tahun ke bawah, kita berfokus pada bagaimana menumbuhkan kehendak anak. Melalui tangan, kaki, tungkai, apa yang mereka lakukan sehari-hari. Pada usia 7 sampai 14 tahun, bagaimana kita menumbuh suburkan rasa, feeling gitu ya. Dan pada usia 14-21 tahun, bagaimana kita menumbuhkan thinkingnya, akalnya gitu. Misalkan baca juga nih buku ibu gitu ya. Nah, di situ tuh ternyata ada 3 bagian juga nih Bu di bagian tubuh yang termasuk ke pendidikan Waldorf juga. Yang pertama itu ada limb metabolic system, lalu rhythmic system, dan nerve sense system. Ya. Nah, itu kira-kira bisa jelasin nggak sih Bu? Nah, ini memang salah satu yang menarik ya dari pendidikan Waldorf, bahwa pendidikan Waldorf itu sangat memperhatikan kesehatan anak gitu ya. Kesehatan anak, karena sebetulnya pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menyehatkan. Nah, sehingga dari sisi fisiknya itu sendiri juga diperhatikan. Tadi terbagi menjadi limb metabolic system, di mana di situ ada will, kemudian rhythmic system, di mana di situ berkaitan dengan feeling, dan kemudian nerve sense system, di mana di situ berkaitan dengan thinking. Jadi antara fisik, body, soul, and spirit itu saling berkaitan. Oleh karena itu pendidikan yang diberikan tidak dapat dipisahkan antara ilmu, sains, seni, dan spiritual. Oke. Nah, kalau misalnya berarti Ibu kan punya salah satu sekolah nih Bu, playgroup. Nah, berarti kalau misalnya dari 3 hal ini yang diterapin di sekolah Ibu tuh kayak gimana sih Bu bentuk kegiatannya gitu? Nah, kalau untuk usia 7 tahun ke bawah, kita berarti berfokusnya pada will, bagaimana menumbuhkan kehendak dari dalam diri anak itu sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tanpa diperintah. Jadi itu yang kita usahakan. Melalui apa? Melalui 4 indera dasar. Nah, nanti mungkin kita akan bicara lebih lanjut kan ya mengenai indera. Jadi melalui 4 indera dasar itu yang kita fokuskan. Nah, terlebih dari itu sebetulnya fondasinya adalah bagaimana kita memberikan gambaran seperti apa sih dunia ini gitu ya. Seorang anak yang baru lahir, dia baru lahir ke bumi sekian bulan, kemudian 1 tahun, 2 tahun, sampai 7 tahun, itu adalah waktu yang singkat. Ya, seperti kita berangkat ke sebuah tempat baru, dan kita baru saja menjejakkan kaki di tempat baru tersebut, kita pengen yakin bahwa tempat itu adalah tempat yang baik, bahwa tempat itu adalah tempat yang aman, bahwa tempat itu adalah tempat yang indah, bisa dipercaya, sehingga kita dengan sukacita melakukan sesuatu yang bermakna di tempat yang baru tersebut. Nah, konsep seperti ini yang ingin kita berikan kepada anak-anak yang baru lahir tadi, yang baru 7 tahun ada di dunia ini. Nah, berarti kalau misalnya ingin memberikan sesuatu yang indah gitu ya Bu ya, berarti di ininya dari faktor lingkungan mungkin ya, faktor lingkungan, faktor orang tua mungkin. Nah, itu gimana cara orang tua tuh bisa paham gitu? Kadang kan kayak ada beberapa anak yang terkontaminasi misalnya dengan gadget, terus otomatis dia tuh ngelihat hal-hal yang sebenarnya belum siap untuk dia lihat gitu Bu. Nah, itu gimana sih kontrol dari orang tua gitu? Nah, memang kalau di tingkat playgroup atau TK, kita suka bilang kayak gini, yang sekolah tuh bukan anak-anak, tapi orang tuanya yang sekolah gitu. Karena kita sangat perlu bekerja sama dengan orang tua. Kenapa? Karena tugas kita sebagai guru dan sebagai orang tua adalah memberikan lingkungan yang aman, yang baik bagi anak. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan contoh baik. Dengan cara memberikan contoh perbuatan baik yang layak ditiru oleh anak. Bagaimana kita berbicara, intonasinya, bahasanya,
emosi kita, bagaimana kita mengatur emosi kita saat berbicara, itu semua akan ditiru oleh anak gitu kan. Lalu bagaimana kita melakukan sesuatu, apakah kita melakukan hal-hal yang baik dalam keseharian kita di rumah, apakah kita menyiapkan makanan dengan senang hati, memasak, mencuci pakaian misalnya, kemudian membersihkan rumah, apakah itu semua kita lakukan dengan senang hati, dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bermakna. Artinya pekerjaan yang bermanfaat bagi banyak orang, di mana anak kemudian akan menangkap bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang menyenangkan dan bisa membuat orang lain juga senang gitu. Sehingga mereka melihat bahwa dunia ini tuh baik loh, dunia ini tuh ternyata banyak hal yang menarik. Aku ingin hidup di dunia ini, aku ingin tahu banyak hal di dunia ini, dan aku ingin melakukan banyak hal di dunia ini yang nanti ujung-ujungnya aku ingin sekali memberikan sesuatu hal yang bermakna bagi kehidupanku dan bagi kehidupan orang banyak. Oh iya, benar-benar. Berarti Bu, kalau misalnya kayak gitu, kan tadi mengusung dunia itu baik, dunia ini baik gitu ya. Nah, kalau misalnya di seluruh sekolah yang mengusung pendidikan Waldorf ini, berarti ada keterkaitan antara sekolah dan juga orang tua. Jadi ada training sendiri nggak sih Bu ke orang tuanya gitu? Kalau misalnya konsepnya tuh kayak gini gitu. Ya, jadi kalau di Jagat Alit dan juga sekolah Waldorf yang lain, saya yakin ya bahwa yang namanya pertemuan dengan orang tua itu adalah agenda yang paling penting. Kalau di Jagat Alit itu ada sebulan sekali pertemuan dengan orang tua, ada sebulan sekali pula pertemuan yang sifatnya lebih informal. Setiap hari kita bisa berbicara dengan orang tua ketika orang tua mengantarkan dan ketika orang tua menjemput. Lalu kita juga ada program training. Oktober ini ada training di Ubud yang ditujukan untuk orang tua, guru, dan siapa saja yang ingin mengikuti atau mengetahui pendidikan Waldorf. Jadi intens sekali komunikasi kita dengan orang tua gitu, termasuk mengenai kalau tadi disebutkan penggunaan gadget gitu ya. Nah itu memang sangat krusial ya, karena sekarang ini kita udah kemana-mana udah bawa aja gadget ya, handphone dan segala macam, dan itu nggak bisa dihindari terlihat oleh anak ketika kita membalas WhatsApp, story Instagram gitu kan, atau bisnis online gitu ya, pasti anak ngelihat. Nah itu kita sampaikan. Anak melihat hal tersebut itu bukan merupakan benefit buat anak. Jadi aturlah waktu sedemikian rupa di mana orang tua punya waktu khusus untuk berurusan dengan gadgetnya, dan ketika dia berurusan dengan anak maka mindful lah, memperhatikan anaknya. Waktu untuk anak, simpan dulu gadgetnya. Nah itu yang berusaha terus-menerus kita mengingatkan kembali kepada orang tua gitu. Dan sejauh ini orang tua yang menitipkan anaknya di Jagat Alit lah ya konsep ininya, contohnya, mereka oke dengan hal itu atau gimana Bu kira-kira? Atau ada yang kontra gitu? Ya, mereka di tahapan thinking menerima, mungkin di tahapan feeling juga menerima. Tapi memang kita sebagai manusia biasa ya, ketika kita melakukan sesuatu, itu tantangan yang terbesar karena banyak kendala ya. Aduh, saya mau nyimpen gadget tapi saya harus ngebales WhatsApp, ini penting gimana ya, padahal di depan ada anak saya gitu kan. Aduh, saya mau memperhatikan anak saya tapi saya capek gitu kan, saya pengen santai-santai dulu ngelihat Instagram. Itu kan memang manusiawi ya, tapi ya tugas kita adalah mengingatkan bahwa ketika kita memperhatikan atau meluangkan waktu khusus untuk anak, paling tidak pada saat itu kita fokusnya kepada anak gitu. Kalau memang terpaksa perlu menggunakan gadget, ya bilang kepada anak, mama ada keperluan dulu sebentar, kamu main dulu di sini, nanti mama kembali lagi gitu. Nah itu yang kita ingatkan, dan dengan cara itu memang orang tua berusaha ya, saya yakin pasti orang tua berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Oke, kalau misalnya itu kan di sekolah ya Bu ya. Nah kalau misalnya pendidikan Waldorf ini sendiri bisa nggak sih diterapkan di rumah gitu? Di rumah? Di rumah. Bisa, sangat bisa, apalagi untuk usia 7 tahun ke bawah, karena konsep pendidikan Waldorf itu sendiri untuk usia 7 tahun ke bawah adalah memberikan lingkungan yang seperti lingkungan rumah. Gitu. Jadi untuk playgroup dan TK itu seperti jembatan antara rumah dengan pendidikan formal di SD.
Nah, jadi sebagai jembatan maka suasana rumah itu sangat sangat kental ya di playgroup dan TK. Sehingga kalau ingin dilaksanakan di rumah itu sangat memungkinkan gitu. Nah, hanya saja memang butuh usaha ya, butuh usaha bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat untuk anak ketika kita punya anak di rumah, mendampingi anak, mendidik anak, sekaligus juga kita punya tugas domestik yang lainnya, sekaligus juga mungkin kita punya tugas sebagai bekerja di kantor misalnya. Nah, itu masalah manajemen waktu akhirnya. Ya. Dan satu lagi sebetulnya ya. Jadi kalau dulu mungkin kita disuruh sekolah nih sama orang tua ya. Sekolah biar jadi anak yang pintar gitu kan. Sekolah yang rajin, belajar yang rajin biar nilai-nilainya bagus gitu ya. Nanti jadi anak yang pintar. Udah gitu nanti kalau udah jadi anak yang pintar cari kerja yang benar. Supaya apa? Supaya dapat uang gitu kan. Supaya sejahtera lah gitu ya, supaya bisa menafkahi keluarga lah gitu. Itu kan nggak salah ya sebetulnya ya. Tapi kita lupa bahwa pendidikan itu jauh lebih dari sekedar mencapai nilai yang baik. Bekerja itu jauh lebih dari sekedar mendapatkan keuntungan finansial. Di pendidikan Waldorf ini sebetulnya pada ujung-ujungnya gitu ya, kita ingin juga memberikan pandangan bahwa sebetulnya misi kita di bumi ini tuh apa, tugas kita di bumi ini itu apa, yang sebetulnya itu mestinya terjawab oleh pendidikan kita dari TK sampai ke tingkatan tinggi, sehingga kita akhirnya bisa menjawab, oh misi saya di bumi ini tuh apa gitu kan. Tapi sampai saat ini rasanya saya sendiri juga masih mencari-cari ya tugas saya di bumi itu sebenarnya sebagai apa, ngapain gitu ya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut nih Bu ya. Karena nanti ini tuh program ini akan tayang setiap minggunya nih Sobat Mandala. Kita akan membedah buku yang ditulis oleh Bu Kenny. Jadi nanti di Capture 2 kita akan membahas apa Bu? 12 indera tentang pertumbuhan anak ya. Nah, itu pasti seru banget bagi mamah muda mungkin ya, yang perlu banyak insight dari pakar-pakar gitu. Jadi harus banyak belajar dan wajib banget nonton episode selanjutnya dari Mandala Talk ini. Mungkin segitu dulu aja ya Bu ya. Nanti kita akan lanjut di episode berikutnya. Oke, Sobat Mandala, terima kasih sudah menonton Mandala TV dan jangan lupa untuk membaca koranmandala.com. Bye-bye.